Shalom. Pelayan firman dalam ibadah hari ini, Minggu 30 Mei 2021 adalah Pendeta Abdi Zainal Karsuti MPH. Bersama seluruh majelis jemaat GKSP Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite maupun online live streaming saat ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah, pemilik dan pemelihara hidup kita. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan berkata, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasabku akan membayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mazmur 22 ayat 26 dan 27. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berpuji
Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Matius 22 ayat yang 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sampai hari ini kami menikmati kasih dan cinta-Mu dalam hidup ini. Teristimewa ya Tuhan, di minggu pagi ini Engkau boleh bawa kami bersama-sama ada dalam persekutuan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan itu Tuhan. Dan hari ini begitu kami menyadari Tuhan, ternyata ketika kami menjalani hidup sampai hari ini kami tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Sengaja maupun tidak sengaja kami menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati pada hari ini kami masing-masing pribadi merendahkan diri meminta pengampunan Tuhan. Sehingga dengan pengampunan itu kami layak ada di dalam persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang selalu Engkau berikan bagi kami orang-orang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengampun dosa kami dan berdoa kepadamu. Amin.
Jemaat, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya berikan kesempatan kepada majelis jemaat Solo, Ibu Penatua Ria untuk menyampaikan kesaksian.
Yesuslah sumber segala yang itu. Terima kasih menjadi berkat kita semua pada hari ini. Mari saudara-saudaraku, siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa, pembacaan dan merenung firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu merupakan petunjuk hidup bagi kami semua. Oleh karena itu hamba mohon kuasai kami semua, baik jemaat yang ada di dalam kapel ini maupun yang sedang live streaming di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti, memahami, bahkan lebih dari itu ketika kami beraktivitas, kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Urapi dan pakai hamba Tuhan, agar apa yang kami sampaikan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan suara. Haleluya. Amin. Perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam saudara-saudara. Ya, saya juga akan menyapa saudara-saudaraku yang sedang dan sementara
pimpin ada di dalam ungkapan syukur bersama GKST Gloria Jakarta. Shalom. Shalom. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan Yesus akan menyertai persekutuan bahkan hidup kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GKST Gloria Jakarta memberikan tema untuk kita renungkan pada hari ini. Gereja bersatu dalam amanat Kristus. Gereja bersatu dalam amanat Kristus. Saudara-saudaraku, ada sebuah sindiran, ya mungkin sindiran ini sudah sering kita dengar. Dikatakan seperti ini: adalah lebih gampang atau lebih mudah mempersatukan tentara daripada mempersatukan gereja. Dan aku ulangi saudara-saudara, ya, adalah lebih gampang mempersatukan tentara dibanding mempersatukan gereja. Ada PLC kita pasti akan kita katakan benar. mencoba atau mencoba ya. Memang saudara-saudara, kalau kita mau melihat dengan kenyataan hidup, kalau tentara itu semprit saja berbunyi mabarat sementara menglodi yang sedang makan beraktivitas, ketika ada tanda atau kode dari komando itu pas mereka akan berkumpul. Dan itu terjadi saudara-saudara. Sehingga boleh dikatakan memang benar ya, untuk mempersatukan tentara itu lebih cepat dibanding dengan gereja. Hanya pertanyaannya sekarang kita renungkan saudara-saudara, emang gereja tidak bisa dipersatukan? Itu pertanyaan inti untuk kita renungkan hari ini. Bagaimana dengan gereja? Apakah bisa dipersatukan atau tidak? Gampang-gampang susah saudara jawabannya. Bisa ya, bisa tidak. Mungkin secara pemikiran kita ya, apalagi kita saksikan sekarang, mau kumpulkan gereja saja ibadah jam 9 datang jam 10, ya itu hal kecil, sepertinya sulit. Tetapi ingat, kita akan memahami bagaimana persekutuan yang disatukan oleh Kristus itu sendiri yang sesungguhnya. Siapa bilang gereja tidak bisa dipersatukan? Siapa bilang saudara-saudara? Gereja-gereja di Indonesia ini bisa dipersatukan oleh satu kuasa. Dipersatukan bukan oleh PGI, dipersatukan bukan oleh Gloria Jakarta, dipersatukan bukan oleh orang Kristen yang ada, tetapi satu, dipersatukan oleh Kristus kepala gereja. Jadi kita jangan salah ya, ada yang menjelaskan kita, ada yang bertanya ke kita nanti, emang gereja bisa bersatu? Bisa. Karena gereja-gereja yang sampai pada hari ini ada berdiri kokoh di antara kita. Mereka bukan menyembah pendeta yang ada di mimbar, mereka bukan menyembah majelis jemaat yang berdiri di samping kiri kanan, tetapi satu, mereka menyembah Kristus. Di mana gereja menyembah Kristus, makanya kita dipersatukan. Jadi jangan salah. Mungkin secara secara manusiawi gedung gereja ya, secara masing-masing. Oh di GBI ini dan lain sebagainya, Gloria lain. Mungkin secara kasat mata itu kita tidak bersatu, tetapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan kita di dalam persekutuan bersama Kristus. Oleh karena itu, gereja bisa bersatu, tidak hanya tentara. Mungkin yang membedakan kita adalah doktrin dari masing-masing gereja. Mungkin yang membedakan kita adalah merek dari gereja itu sendiri. Ada yang Protestan katanya, ada yang karismatik, ada yang GBI dan lain sebagainya. Memang kita terpisah saudara-saudara. Tetapi ingat kata Rasul Paulus, ingat di dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, tidak ada orang bersunat atau tidak bersunat. Itu kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena kita telah dipersatukan oleh Kristus. Memang saudara-saudara, tidak mudah untuk mempersatukan itu. Tidak mudah saudara-saudara. Tapi ini tidak perlu saya jelaskan bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi sampai pada hari ini di antara sekeliling kita gereja-gereja. Ada isu gereja ini ditutup, ada ini itu dan lain sebagainya. Bahkan yang banyak tentang saudara-saudara. Tetapi kita
pertandingan. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita ketika kita berakar kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja dalam bahasa Portugis dia gereja, atau dalam bahasa Yunani dia eklesia. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, yaitu saya dan saudara-saudara. Kita awalnya tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal Injil. Tetapi oleh karena persekutuan bersama Kristus kita dipanggil. Kita keluar dari dalam kegelapan menuju terang. Apakah kita tidak bersatu? Bersatu, saudara-saudara. Sampai pada hari ini kita menyembah Kristus, bukan menyembah siapa-siapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan memahami amanat Kristus sesuai dengan bacaan kita. Perintah untuk memberitakan Injil ayat 19, karena itu pergilah. Pergilah. Satu kata, saudara-saudara, yang mungkin bagi kita biasa-biasa saja kata pergilah. Kita disuruh untuk keluar dari tempat kediaman kita, dari zona nyaman kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan salah juga, saudara-saudara. Jangan kita salah memahami. Ketika kita ingin, misalnya Gloria Jakarta, biar banyak orangnya, saya mau ke gereja si A. Siapa tahu ada tidak nyaman, yuk ke Gloria itu. Ya. Kita tidak disuruh seperti itu, saudara-saudara. Itu menghancurkan berarti. Bukan anggota jemaat yang sudah ada di dalam kita kesana, kita lihat karena dia tidak nyaman, kita panggil ke Gloria. Berarti itu misi. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Kristus, bukan. Tetapi sampaikanlah kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Memang berat, saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana perkembangan gereja, begitu juga amanat yang diberikan oleh Tuhan. Begitu berat bagi kita. Ingat, saudara-saudaraku, pergilah tidak hanya kepada majelis jemaat. Pergilah bukan hanya kepada misionaris, pendeta dan lain sebagainya, guru agama untuk pergi, tetapi semua orang yang katanya percaya kepada Kristus ditugaskan oleh firman Tuhan pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita ingat untuk melakukan tugas ini harus kembali ke diri kita sendiri. Ya, sekali lagi saudara-saudara, inti dari kesemuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Mampukah kita membawa diri kita dekat dengan Tuhan? Mampukah kita di dalam persekutuan itu saling mengingatkan suami dan istri dan anak-anak? Jangan sampai makanan ada di meja masing-masing ambil sendiri. Ya memang ambil sendiri, tapi kita harus berdoa dong, itu maksudnya ya. Saling mengingatkan. Bagaimana bisa kita menyampaikan ke orang lain kalau dalam diri kita, dalam keluarga, dalam jemaat kita tidak bisa? Untuk apa kita menginjili gitu? Harus diawali dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Dan yang kedua, yang dimaksudkan Kristus tentang amanat ini adalah satu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ingat, menginjili tidak nanti di atas mimbar. Menginjili tidak nanti kita bawa kita berjalan di kereta, ngobrol tentang kita, bukan cuma itu, dan bukan dari itu, saudara-saudara, tapi dari pribadi, dari kehidupan kita. Tinggal laku saya dan saudara-saudara, orang akan tahu, oh dia anak-anak Tuhan luar biasa. Dia menghormati yang tua. Ada yang dari kereta diasingkan karena capek, oh para tahu ada suara kita tidak akan pusing. Ya, para pengalamannya ya. Cuek. Saudara-saudara, orang akan tahu bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita yang sudah diamanatkan oleh Kristus. Perkataan kita juga orang akan kenal. Berbicara tentang kasih, bagaimana tidak menyakiti hati orang lain. Akan kelihatan, saudara. Itu penginjilan. Tidak nanti kita bawa kita baru baca, mas ini dong baca, mbak sini dengan dulu saya baca, bukan begitu. Ya. Tapi dengan tindakan kita saling menghormati. Pokoknya yang terutama tadi saudara-saudara sudah dengar. Yang pertama adalah kasih bilang Tuhan Allahmu.
Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah, saudara-saudara? Tentu menghargai diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan coreng diri kita, jangan menjual Tuhan Yesus hanya karena segala sesuatu. Hanya karena kedudukan, terkadang kita upah diri. Hanya karena kekayaan, hanya ingin orang tahu, wow, saya ingin, akhirnya jual Tuhan Yesus. Dan kebanyakan seperti itu, saudara-saudara. Saya sangat disayangkan kalau hal itu terjadi, lebih khusus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amanat agung bukan hanya salah satu perintah biasa-biasa saja. Amanat agung adalah suatu perintah yang benar, mau tidak mau oleh anak-anak Tuhan harus lakukan. Tidak dengan terpaksa, saudara-saudara, tetapi lakukanlah itu dengan kasih. Supaya kenapa, saudara-saudara? Supaya apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang sudah tertulis dan tidak bisa terhapus. Mungkin orang bakar boleh, tapi isi dari firman Tuhan ini tidak akan pernah terhapus dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dari orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya mau cerita. Ya, ini pengalaman ketika saya datang di Jakarta. Jadi pada waktu itu di SMP Apollos, ketika saya mendaftar, saya masuk di asrama 3 bulan. Dan di asrama itu karena kalau SMP Apollos, lulus dan lain sebagainya itu, saya tidak tahu SMP Jakarta ya. Ada mata kuliah yang dikatakan pemerintah. Ya. Mungkin di SMP tidak ada kan? Dikatakan pemerintah. Jadi acara malam itu harus dilaksanakan dengan satu ketentuan. Setiap mahasiswa dari yang tahu dan nanti bisa paham. Itu ada nilainya, saudara-saudara. Anda lebih dari 1 berarti nilainya lebih bagus. Tapi standarnya harus ada 1. Karena yang ditugaskan itu yang S1, yang kami S2 tidak ikut. Tapi kami hanya ya sekedar menyaksikan saja ya sebagai peninjau. Jadi salah satu ini saya lupa orangnya antara Ambon dengan Kupang, namanya kalau tidak salah Jeffrey. Teman-teman saya yang mungkin lagi dengar pasti akan tahu. Ya, namanya Jeffrey. Jadi kami beralamatkan di pasar rumput di Manggarai ya, pasti akan kenal. Jadi sesudah jadwal itu masing-masing sibuk cari. Entah dia cari upahnya yang jelas dia harus bawa. Jadi saya pikir, oh ini harus seperti itu Pak pemerintah, masa iya orang yang sudah kenal Kristus harus dibawa lagi, nah, gitu. Nah si Jeffrey ini saudara-saudara dia ke pasar, dia lihat anak kecil 2 ngobrol, dia tanya begini, yuk kita makan-makan, gitu. Ya. Di mana anak yang 2? Mungkin sekitar umur 10, tapi sudah paham dan sudah mengerti situasi dan kondisi. Dan itu adalah anak daerah pertama. Ikutlah mereka ke sana. Jadi masuk, acara dimulai mungkin baru berdoa pelayanan seperti itu, anak satu keluar. Mungkin karena dia karena lama dan memang karena nyanyi, dia keluar. Dia tanya, saya keluar dulu jam berapa makannya? Karena mereka kan memang dijanjikan hanya makan. Sesudah itu anak ini keluar, dipikirkan tadi hanya keluar duduk di depan gerbang atau pintu aula. Ternyata keluar pulang ke rumahnya yang sakitnya ada. Pulang ini dia cerita kepada keluarganya, Bapak, kami sebentar mau makan tapi mereka masih nyanyi katanya gitu. Nyanyi apa? Jadi keluarganya kaget. Tidak tahu, kami cuma dipanggil katanya gitu. Kami cuma dipanggil. Akhirnya tersebarlah bahasa ini. Terkumpullah masyarakat pasar rumput bersama. Dan aku untuk saudara-saudara kita, saudara dulu ya. Solo. Muncullah beramai-ramai masuk di dalam aula dan mengobrak-abrik semua persekutuan yang terjadi. Orang semua kaget. Loh, kenapa ini terjadi? Akhirnya bersuara ini anak tadi itu. Pak, kami di sini dipanggil makan kenapa Bapak yang ribut gitu, yang satunya yang tertinggal tadi itu. Kan kami tidak ngapa-ngapain. Tapi karena memang penolakan
dari kekristenan itu terjadi, sehingga berhamburanlah orang dan akhirnya kampus ditutup. Pemuritan itu terjadi dan akhirnya saudara-saudaraku, apa yang Tuhan nyatakan? Anak itu bertumbuh besar dan mengenal Kristus yang saat ini tidak berwarna. Tapi yang sangat disayangkan, bukan disayangkan maksudnya, memang itu sesuatu yang harus kita terima ya, konsekuensi dalam pelayanan harus kita terima. Yang si Jeffrey tadi yang bawa anak itu, dia harus ditahan, bukunya dikeluarkan tuh ya, sekitar 3-5 tahun kayaknya tidak salah. Saya sudah selesai, dia baru keluar. Itu bukti saudara-saudara bahwa amanat agung memang harus benar-benar risiko. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kita, ada konsekuensi yang harus kita terima, berani atau tidak kita lakukan itu. Jadi amanat ini akan dilakukan berupa pemuritan. Kenapa dilakukan pemuritan? Jadi murid-murid itu, mahasiswa itu akan dibekali supaya mereka ketika keluar misionaris nanti jadi seorang fatwa, dia paham bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal. Tapi kita juga harus bijaksana saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus berhikmat juga dalam melakukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun memang kita tahu dalam pelayanan dan konsekuensi yang harus kita terima, tetapi hikmat dari Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Lihat ini anak kita suara Banuai Haji Jauh misalnya. Shalom, misalnya ini contoh ya. Salam-salam mau di dalam rumahnya Haji. Harus pakai otak juga ya, saudara-saudara. Harus pakai otak kalau kita seperti itu. Kita bukan menggurui, bukan. Tetapi harus ada cara yang Tuhan mau kita pakai. Makanya dalam pelayanan Tuhan, bawalah diri dengan Roh Kudus ya. Awali dengan doa, Tuhan kuasai saya, Tuhan mampukan saya dan lain sebagainya. Supaya ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, walaupun memang konsekuensi ada, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Bukan berarti si teman saya tadi itu tidak dikuasai Roh Kudus, bukan, ya, bukan. Tetapi itu konsekuensi dalam hal pelayanan. Saya ingin saudara-saudara GPST Gloria Jakarta juga harus melaksanakan, bergandengan tangan bersama-sama melaksanakan amanah agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pergilah. Jadi kalau semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sampaikan tadi bahwa amanat agung bukan hanya bagi mereka yang terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Siapapun dia, saudara-saudara. Jangan remehkan amanat agung. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Setelah Tuhan Yesus berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya, berarti tugas itu harus kita lakukan juga. Hanya pertanyaannya sekarang bagi kita, bisa, boleh, dapat saya menjadi pemberita Injil? Bisakah saya, bisakah jemaat Gloria Jakarta melakukan tugas ini? Sekali lagi saudara-saudara, awali dari diri sendiri, awali dari keluargamu, awali dari kelompok kecilmu, awali dari jemaat Gloria Jakarta. Kalau kita bisa hidup rukun di dalam persekutuan, kalau kita bisa hidup rukun melayani bersama majelis jemaat dengan jemaat, kenapa tidak? Karena bukti dari segala sesuatu bukan hanya perkataan, tetapi tindakan nyata. Percayalah saudara-saudara, yakin ketika kita mau dan terpanggil untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kata firman Tuhan tadi, apakah menyertai? Yakinkah hari ini kuasa Roh Kudus menyertai dalam pelayanan? Kembalilah dalam perjalanan hidupku saudara-saudara, bawa firman Tuhan pada hari ini dan lakukanlah dalam hidup. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang akan mengisi, silakan bersaksi. Teman-teman luaran, para
dari kesaksian dunia. Majelis jemaat, oke, mungkin hari ini belum ada saudara-saudaraku. Mari kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperkenalkan bukan diubah, seakan dengan Sang Bapa yang dengan perantaranya segala sesuatu diubah, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perkataan para nabi. Aku percaya satu gereja yang beriman. Aku mengaku satu kisah untuk mengampunkan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperingatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 3. Yeah.
Inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 30 Mei 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Abdi Zainal Bajigus, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok puji-pujian, operator kamera dan alat live streaming. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mohon dukungannya, doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak tercantum dalam warta dan pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Dinjeni. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming, disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Dimas Mulia Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Warta nikah akan dilakukan dalam pernikahan yang kudus. Calon mempelai Saudara Bari Stephenson Pais, Jemaat GKST Gloria Jakarta, dengan Saudari Ayu Rosali Metegun, Jemaat GKST Gloria Jakarta, pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 15.00 WIB, bertempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Pelayan firman Pendeta Pinehas Dinjeni mohon dukungan doa jemaat untuk kelancarannya, pelaksanaannya. Ibadah Pemuda Gloria Viasum. Ibadah Pemuda Gloria Viasum akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 11.15 WIB, usai ibadah live streaming. Pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Dinjeni, liturgos Saudara Elvira Toroliu, IDSU Officer Grup Gloria, Grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI nomor rekening 03480 13 888 atas nama Minyoman Reni Yastuti Parwata. Aksi peduli korban banjir NTT dan NTB. Majelis Jemaat akan menyalurkan persembahan kasih bagi korban banjir bandang di NTT dan NTB. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam aksi peduli ini dapat mengirimkan dana, bantuan atau sumbangannya ke rekening jemaat Bank Mandiri. Nomor rekening 60010877912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Atas partisipasi dan kepeduliannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2021. Ulang tahun kelahiran 24 Mei Bapak Surya Indra Kusuma Torisumi. 25 Mei Bapak Pendeta Edward Ladasi. 25 Mei Ibu Sustin Tanamo. 27 Mei Bapak Yoyong Yunius Caroda. 27 Mei Ivana Audrey Torisumi. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hidup selanjutnya. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat akan mendata ulang keanggotaan jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang akan diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dana dapat mengirimkan dana ke rekening pembangunan atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta keuangan jemaat Gloria dapat dilihat dalam terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan atau angka, mohon menyampaikan koreksi kepada bendahara jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hut kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolektif ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Pulih. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindahan buku atau setor tunai dapat ditransfer ke jemaat Bank Mandiri nomor rekening 60010087712 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian para jemaat atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk penyampaian mata. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur berterima kasih kepada ya Tuhan atas penyertaan dalam persekutuan kami saat ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu yang merupakan petunjuk hidup bagi kami orang percaya. Engkau telah mengingatkan kembali kami anak-anak-Mu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam pewartaan Injil keselamatan. Kami menyadari Tuhan terkadang kami tidak mampu bahkan tidak mau melakukan penginjilan seperti yang Engkau amanatkan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk bisa melakukan tugas ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh menjadi keluarga Injil yang setia. Karena kami tahu jika kami melaksanakan tugas ini, penyertaan sempurna bagi kami. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pelosok-pelosok desa, keamanan, tenaga medis yang saat ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan kiranya terus bersama dan memberkati mereka semua. Jauhkan dari mara bahaya yang sudah mengganggu hidup dan tugas mereka, Tuhan. Dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kami, mereka mampu melaksanakan tugas itu dengan baik dan keselamatan boleh menjadi milik mereka semua. Berdoa kami bagi pemulihan daerah yang mengalami bencana, juga para korban pengungsi. Kiranya Tuhan
selalu bersama dan menyertai perjalanan hidup mereka. Tuhan, kasih-Mu terus bersama-sama dengan kehidupan dan aktivitas mereka semua, sehingga dengan pertolongan semata-mata dengan pemberkatan-Mu ya Tuhan, melalui pemerintah-pemerintah, orang-orang yang Tuhan utus dalam pelayanan, hari demi hari, kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang mengalami musibah dan bencana, mampu memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka setiap hari. Juga kami berdoa untuk penanganan dari Rizky Poso yang sampai saat ini masih membawa rasa takut bagi warga masyarakat, khususnya daerah Poso. Tuhan Yesus, kami hanya mampu berdoa, kiranya Tuhanlah yang akan berkarya memberkati pemerintah kami sehingga mereka bisa menumpas dan dapat menyelesaikan perkara ini Tuhan. Dan akhirnya dengan pertolongan juga masyarakat Kota Poso secara khusus boleh hidup damai bergandengan tangan bersama-sama, dan lebih daripada itu Tuhan, mereka selalu hidup di dalam ungkapan syukur. Bapa di dalam surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Ibu Firma Wanita Pasola Walenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bundaku, Bapak Pendeta J. Laha atau mantan Ketua Umum Sinode GKSP, Penatua Yulin Kuoa, Pendeta Oscar Kumongi yang sampai hari ini dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, Bapak Maksi Tumora, Ibu Selvi Pinisela, Saudara Tina Marpaun, Bapak Eliezer Mantago, Om dari Penatua Rostobondo yang hari ini dirawat di Puskesmas Pangutana. Ya Tuhan Yesus, kami tahu sumber kesembuhan hanya berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan nyatakan selalu tangan kasih turut campur tangan dalam usaha kesembuhan mereka ya Tuhan. Melalui tangan dokter, melalui makanan dan minuman. Dan kami percaya kesembuhan sejati yang bersumber daripada-Mu boleh menjadi milik mereka semua. Kami percaya dan kami yakini Tuhan, mujizat 2000 tahun yang lalu tetap berlaku bagi orang-orang percaya. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam pemulihan. Saudari Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani, Bapak Pendeta Henry Kau, Ibu Temana, Tuhan juga yang akan menyempurnakan kesembuhan mereka. Terus berkati setiap proses, terus berkati usaha yang mereka lakukan. Dan akhirnya kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa juga bagi orang tua kami, Bapak Pendeta Incenudi dan Ibu, Bapak Pendeta Indie Kasodu dan Ibu, Ibu Penatua Ana Ninohara Milelipu dan Bapak Pendeta Ninohara, Penatua Bogar Sini, Penatua Bapak Yari Musepe, Ibu Penyanyi Sikilipu, Bapak FB Bogor. Biarlah kasih dan setia-Mu akan terus menyertai hidup mereka di masa tua, dan biarlah di masa tua mereka menikmati kebahagiaan, mereka diselimuti sukacita yang tentunya sukacita itu bersumber daripada Tuhan. Dan biarlah di masa tua ini Tuhan, mereka selalu hidup di dalam ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Jenny. Kami percaya ya Tuhan, usia yang Tuhan tambahkan adalah anugerah yang luar biasa bagi orang-orang percaya, secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah dengan bertambahnya usia, iman percaya mereka tetap tertuju kepada Kristus semata-mata. Bapa di dalam surga, hamba mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami selaku warga GKSP Gloria Jakarta terus mendukung di dalam doa. Jika berkenan Tuhan memberikan kesempatan kepada Gloria Jakarta akan berbagi kasih, kami percaya berkat-Mu terus mengalir bagi gereja Gloria Jakarta, dan akhirnya kami bisa membantu saudara-saudara terkasih kami. Biarlah keluarga-keluarga yang tertimpa atau yang mengalami dampak pandemi COVID-19, Tuhan terus bersama, Tuhan terus memberkati. Dengan harapan melalui kekuatan dan kesehatan mereka juga berkarya untuk bisa menikmati berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, jemaat yang mengalami duka cita, kesulitan dan pergumulan, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kami bersama-sama secara khusus gereja-gereja di Indonesia, secara khusus yang ada di DKI Jakarta. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan pelayan-pelayan yang ada, membangun dan bekerja sama dengan baik, bahkan kami mampu bergandengan tangan, hidup damai
dan akhirnya kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan tadi, mewartakan Injil di mana kami berada, itu bisa diwujud nyatakan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di DKI Jakarta. Pelayanan GKSD di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, termasuk di Jakarta, Gloria Jakarta Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus bersatu hati untuk panitia pembangunan gedung gereja Gloria Jakarta yang ada di Jakarta. Kami tahu di tengah-tengah kesibukan mereka, tetapi Tuhan masih pakai mereka sebagai saksi Tuhan yang hidup untuk berusaha ya Tuhan dengan kasih Tuhan sendiri, sehingga dengan waktu Tuhan akan memberkati mereka, dan dengan usaha itu juga suatu saat kami GKSD Gloria Jakarta memiliki tempat sendiri untuk ada di dalam persekutuan bersama-sama orang percaya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Dari tempat ini kami mau berdoa untuk kebaktian GKSD Cabang Cibubur dan pos kebaktian GKSD Bekasi. Tuhan terus berkati pelayanan mereka. Pendeta yang bertanggung jawab di Cibubur juga Tuhan beri hikmat, beri sukacita, sehingga boleh melayani pos kebaktian yang ada di Cibubur dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, yang ada di Garut ini maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkat yang kami nikmati pada hari ini juga akan dinikmati oleh saudara-saudara terkasih kami yang sedang ada dalam ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari banyak salah dan dosa yang kami buat, tapi kami percaya dan kami imani kematian Kristus di kayu salib menghapus semua dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskan namamu, nama kerajaan, dan kuasa selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bermaksud menutup persekutuan kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera dan melakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.